البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fi din, azzani wa jazakumullah wa akhwati fillah. Pelajaran yang terakhir kita ambil masih berkaitan masalah penyebutan dalil tanda-tanda orang munafik, nifaq amali. Yang mana sudah kami jelaskan bahwasannya kemunafikan itu ada dua macam. Nifaq apa dan apa? 6. Nifaq amali dan nifaq i'tiqadi. Di antara dua kemunafikan tersebut, mana yang sampai mengeluarkan dari agama Islam? Nifaq yang mana? Antum? Nifaq i'tiqadi. Adapun tanda-tanda kemunafikan nifaq amali, di antaranya disebutkan ada 3 tanda. Apa saja? Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dusta. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji mengingkari. Nah, yang ketiga, wa idza tumina khana, apabila dipercaya berkhianat. Itu termasuk tanda-tanda kemunafikan nifaq amali yang pelakunya tidak bisa kita vonis sebagai orang kafir, tidak boleh juga kita keluarkan dari agama Islam. Namun hendaknya berhati-hati. Orang kalau terbiasa melakukan amalan-amalan nifaq amali ini, dikhawatirkan di kemudian hari dia tidak terasa ternyata sudah terjatuh dalam nifaq yang akbar, yaitu nifaq i'tiqadi. Kita baca barakallahu fikum hafizakumullah. Qala asy-syarih asbahullah, faqauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ayatul munafiqi tsalaats, ay alamatul munafiq ad-dala ala nifaqihi salasu khisalin. Maksudnya adalah apa? Tanda orang munafik yang menunjukkan atas kenifakannya itu ada 3 kriteria atau 3 tanda, 3 ciri, 3 sifat. Wa fi riwayati Muslimin wa in shama wa shalla wa za'ama annahu muslimun. Bayangkan ini. Walaupun dia salat dan puasa dan dia menganggap dirinya itu muslim. Paham ya? Dia salat, puasa juga, dan dia menganggap dirinya dan mengaku dirinya itu muslim. Tapi kalau ada salah satu di antara tanda-tanda kemunafikan ini sangat berbahaya sekali. Naam. Wa ma ar-riwayatul ukhra takunul khisal khamsan. Dan bersamaan dengan riwayat yang lainnya ternyata dikumpulkan tanda-tanda orang munafik itu bisa jadi ada 5. Yang jelas ini bukan pembatasan ya. Ini yang paling besarnya di antaranya. Seperti yang sering kita dengar, nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Disebutkan atau dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimatullah alaih. Kurang lebihnya 10. Itu bukan pembatasan. Namun 10 tersebut adalah yang paling besarnya. Dan orang kalau terjatuh itu kebanyakannya enggak terasa atau tidak merasa kalau dia terjatuh dalam barakallahu fikum pembatal keislaman. Paham maksudnya ya? Di sini sebutkan tanda-tanda orang munafik ada 3. Ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Buktinya di riwayat yang lain disebutkan ada 5, ada 4. Paham maksudnya ya? Nah, cuman tanda-tanda inilah yang paling besarnya. Mafhum insyaallah? Naam. Kita lihat. Wal muradu bi hadzal nifaqi nifaqul amal. Yang diinginkan dengan kemunafikan di sini adalah kemunafikan yang nifaknya amali. Wa huwa nifaqul asghar. Yang mana nifaq amali tersebut adalah nifaq yang kecil. Kama taqaddama bayanuhu. Sebagaimana sudah kita lewati penjelasannya. Perhatikan baik-baik. Fal ula min hadhil khisal al khams.
Yang pertama dari tanda-tanda yang 5 ini, idza haddatsa kadzaba. Perhatikan ini. Apabila berkata dusta, hindari kedustaan, sengaja ataukah tidak sengaja, diupayakan semaksimal mungkin membiasakan agar tidak berdusta. Karena nanti ada dalilnya nanti. Kalau orang senantiasa terus-menerus berdusta, dia nanti tercatat di hadapan Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala kadzdzaba, pendusta. Kalau sudah kadzdzaba berarti apa? Sudah jelek. Paham ya? Karena kadzdzab itu suka berdusta terus-menerus. Paham ya? La'ab, orangnya suka main-main. Bahasa Arabnya la'ab. Kalau cuma sekali dua kali la'ib. Paham ya? La'ibun. Tapi kalau berkali-kali la'ab. Paham ya? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai masuk dalam kategori perbuatan, yaitu perbuatan kemunafikan nifaq amali. Wa hadhihi khaslatun damimatun qabihatun. Kata beliau, ini adalah ciri atau sifat yang sangat jelek dan hina. Paham ya? Sifat yang tercela dan sifat yang jelek. Mafhum? Fa innal kadhiba fil asl haram. Karena dusta itu hukum asalnya haram. Perhatikan baik-baik. Hukum asal dusta itu haram. Jadi jangan sampai kita barakallahu fikum terbiasa berdusta. Sejak kecil dilatih agar tidak berdusta. Terus terang saja. Misalkan ditanya mau kemana? Mau ke sana misalkan. Mau ngapain? Ini. Jangan seperti orang-orang yang pandai bersilat lidah sambil menyelam minum air. Paham ya? Katanya mau ke sana ternyata ke sana. Tujuannya sebenarnya intinya itu ada, cuman dia ngomongnya satu tok, gitu loh. Ini namanya sambil menyelam minum air. Paham ya? Hati-hati seperti itu. Nah, kalau bilang ke depan tok dah. Kalau mau yang lainnya izin sekalian. Paham ya? Ana mau ke sana, ini. Selesai. Tapi kalau cuman mau ke mana? Satu tujuan misalkan mau ke sana. Ternyata sana. Ini hati-hati ini ya. Nah, barakallahu fikum, jangan pandai bersilat lidah. Dalam artian apa? Barakallahu fikum, jujur aja sudah. Nah, kalau diizinkan alhamdulillah. Kalau diizinkan alhamdulillah. Kalau misalkan belum diizinkan sabar. Modalnya di sini itu sabar. Nah, barakallahu fikum, bawahan sabar ya. Nah, sabar. Kalau enggak diizinkan jangan merengut wajahnya, itu jangan sabar. Paham ya? Modalnya itu aja sudah. Karena yang namanya kesabaran itu bagaimana? Hasilnya lebih manis daripada gula, madu. Lebih manis daripada madu. Paham ya? Itu hasilnya. Oleh karena itu harus bersabar. Kita lihat di sini. Fa innal kadhiba fil asl haram illa mastusniya lil maslahati wa nahwi dzalik. Kecuali yang dikecualikan. Hukum asal dusta itu haram kecuali yang dikecualikan karena adanya kepentingan atau maslahah. Seperti perang. Misalkan antum ngomong sama musuhnya, awas di belakangmu ada orang misalkan. Padahal enggak ada orang lain. Cuman untuk menipu musuh. Akhirnya musuhnya malah ke belakang kita tusuk misalkan. Itu kan menipu, diperbolehkan. Paham maksudnya ya? Nah, adapun kalau tidak darurat jangan. Bahkan kita saja, barakallahu fikum, dalam perkara yang genting atau darurat boleh yang dikenal dengan tauriyah. Dikenal dengan apa? Tauriyah. Tauriyah itu sebenarnya enggak bohong, cuman mengelabui sedikit itu ya. Kita pengennya jujur, cuman orang yang si pendengar itu yang dipahami lain. Paham maksudnya? Seperti kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan siapa? Dengan raja yang ingin merebut istrinya. Saat itu Nabi Ibrahim berjalan dengan Sarah, istri beliau alaihissalam. Kemudian terkenal saat itu memang Sarah ini istilahnya apa, wanita yang cantik. Paham ya? Rajanya ini enggak senang kalau melihat wanita cantik itu bersama laki-laki lain itu. Ingin merebut tadi itu. Akhirnya tanya, "Man hadhihi Ibrahim?" Siapa perempuan yang bersamamu ini wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim alaihissalam? "Hadhi ukhti." Ini adalah saudari perempuanku. Padahal istrinya bukan istrinya. Nah, ini tujuan Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan seperti itu karena agar terselamatkan dari kejahatan raja tadi itu. Kalau raja dengarnya apa? Ini saudari perempuanku, berarti cuma saudarinya enggak masalah. Paham ya? Karena raja itu kalau dengar ini istriku mungkin marah dia karena enggak ingin kalau wanita cantik itu bersama laki-laki lain gitu loh ya. Akhirnya apa? Yang diinginkan Nabi Ibrahim lain, yang dipahami rajanya lain. Paham maksudnya? Yang diinginkan Nabi Ibrahim alaihissalam adalah hadhi ukhti, barakallahu fikum fil Islam wal iman. Ini adalah apa? Adalah saudari perempuanku seiman. Paham maksudnya ini? Ini namanya tauriyah, Nah, contoh yang lain diantaranya adalah apa? Kisahnya ketika di Ayyamul Mihnah.
Di hari-hari yang penuh dengan fitnah, waktu itu rakyat sipil diilzamkan untuk mengatakan Al-Qur'an makhluk. Al-Qur'an makhluk di zaman Imam Ahmad waktu itu. Nah, di sana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau termasuk seorang imam yang kuat dan kokoh. Dicambuk, disiksa, dipenjara hingga beliau pingsan tetap mengatakan Al-Qur'an kalamullah ghairu makhlukin. Tapi ada beberapa imam Ahlus Sunnah, enggak sembarangan Ahlus Sunnah, meminta udzur di hadapan apa? Imam Ahmad. Nah, karena tidak tahan dengan cambukan, siksaan tadi. Nah, mereka menggunakan apa? Tauriyah. Ketika diilzamkan, diharuskan Al-Qur'an makhluk atau bukan? Mereka mengatakan apa kemarin? Al-Qur'an, Zabur, Taurah, Injil, hadhil arba'ah makhluqatun. Paham ya? Sambil mengisyaratkan jari jemarinya ini. Al-Qur'an, Zabur, Taurah, Injil, hadhil arba'ah makhluqatun. Al-Qur'an, Zabur, Taurat, Injil, empat-empatnya ini adalah makhluk. Yang dipahami oleh barakallahu fikum pasukan para raja tadi apa? Oh, berarti dia sudah mengatakan Al-Qur'an makhluk, Zabur makhluk, Taurat makhluk, Injil makhluk. Padahal yang diinginkan oleh para imam apa? Jari jemari. Jari jemari makhluk bukan? Makhluk. Ini namanya tauriyah. Paham ya, namanya tauriyah diperbolehkan. Nabi Musa alaihissalam ketika memang sakit hati terhadap perbuatan bapaknya dan juga teman-temannya, Azar kan? Afan. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika sakit hati kepada bapaknya dan teman-temannya, yaitu Azar, mengajak untuk barakallahu fikum menghadiri acara-acara ritual syirik, paham ya? Ritual berhala-berhala. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Sesungguhnya aku sakit. Paham ya? Sesungguhnya aku sakit. Maksudnya sakit apanya? Bukan sakit badan, itu bukan sakit hati. Paham ya? Dengan perbuatan kesyirikan tersebut. Ini juga tauriyah juga. Paham ya? Misalkan antum di rumah, keadaannya sangat darurat sekali, orang tua ngajak apa? Tahlilan atau ngajak kemana gitu, ziarah kubur tapi dengan ritual-ritual bid'ah misalkan, atau ngajak intinya memperingati Maulid Nabi atau yang semisalnya. Ngomong kalau seandainya misal perkaranya benar-benar enggak bisa jujur, maka tauriyah. Maaf Pak, saya lagi sakit. Sakit hati maksudnya dengan perbuatan bid'ah tersebut. Paham ya? Tapi kalau bisa jujur bagus. Paham ya? Cuman terkadang perkaranya darurat. Kalau kita jujur malah kita dipukul atau yang semisalnya. Jadi, terkadang perkara tersebut diperbolehkan lil maslahah, dikarenakan ada kepentingan yang besar. Mahfum insyaallah ya? Seperti itu. Karena bayyanahu al-Imam An-Nawawi rahimahullah fi Riyadhus Shalihin wa ghairihi. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Riyadhus Shalihin dan yang lainnya. Al-Imam An-Nawawi siapa namanya? Siapa? Yahya bin Syaraf An-Nawawi Abu Zakaria. Ahsan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. Siapa namanya tadi? Imam Nawawi? Bu Yahya? Allahu musta'an. Yahya bin Syaraf Abu Zakaria. Ingat-ingat ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa namanya? Antum? Antum? Abdurrahman Fakhr. Siapa itu? Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Siapa namanya? Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar. Cuman beliau ma'rufnya dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita lanjutkan. Fa minal ahadits ad-dalla 'ala dzamil kadzib hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Termasuk hadis yang menunjukkan atas tercelanya berdusta atau kedustaan adalah hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sahabiyun jalil, kunyahnya siapa? Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini punya kelebihan atau enggak? Punya keutamaan enggak beliau? Apa keutamaannya?
seberat gunung Uhud. Lebih berat. Paham ya? Nah, jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memang beliau terkenal memiliki betis yang kecil. Nah, kisahnya sudah ma'ruf ya, sering kita dengarkan berkali-kali ya. Ketika beliau memanjat pohon arak, pohon siwak, kemudian ada angin kedua betisnya terombang-ambingkan karena saking kecilnya itu para sahabat tertawa. Setelah itu Rasulullah tanya, "Kenapa kalian tertawa?" "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tidaklah kami tertawa atau yang membuat kami tertawa melainkan kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud." Karena melihat kecil tadi itu. Tapi Rasulullah justru enggak ngejek. Rasulullah malah justru menyebutkan keutamaannya. "Walladzi nafsi biyadihi," demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau seandainya kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diletakkan di timbangan di mizan nanti, niscaya lebih berat daripada gunung Uhud. Nah, Masya Allah. Kita lihat. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan kitabnya itu yang punya kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innas sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah." Nah, artinya sesungguhnya kejujuran itu menghantarkan kepada apa? Kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan atau kebajikan menghantarkan kepada surga. Jadi ingin masuk surga, jujur. Paham ya? Karena jujur itu orang tenang. As-sidqu tuma'ninah wal kadhibu ribah. Innas sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Coba bayangkan. Seringnya ini gambaran global aja ya. Yang merasa atau enggak merasa, kalau jujur tenang orang. Tapi kalau bohong, bagaimana? Bimbang, ragu, gelisah. Dari mana tadi? Ustaz. Tadi, jawab aja enggak tenang jawabnya, karena bohong. Coba kalau jujur. Paham ya? Dari mana? Dari sana. Selesai. Paham ya? Karena Rasulullah sudah mengatakan inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Sesungguhnya kejujuran itu ketenangan. Orang jujur tenang. Coba kalau orang bohong, enggak tenang dia. Nah, barakallahu fikum. Wal kadhiba ribah. Sedangkan kedustaan itu ribah. Orang itu bimbang, ragu, enggak tenang kalau bohong. Oleh karena itu hindari barakallahu fikum berteman, bersaudara, canda dengan saudaranya, jangan bohong. Karena diancam dengan neraka orang yang bercanda dengan kebohongan untuk membuat yang lain tertawa, itu ancamannya neraka, hati-hati. Rasulullah pernah bercanda tapi enggak bohong. Candanya Rasulullah enggak bohong, benar. Yaitu kisahnya ketika Rasulullah bercanda dengan apa? Dengan seorang wanita yang tua. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannatal ajuz, tidak akan masuk surga perempuan tua. Kemudian perempuan tadi menangis. Setelah menangis Rasulullah mendatangi dan mengatakan, "Kenapa kamu menangis?" Akhirnya wanita tua tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau mengatakan tidak ada perempuan tua di surga." Memang benar. Rasulullah mengatakan seperti itu benar karena dalilnya apa? Wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka para wanita menjadi para gadis. Paham ya? Muda, umurnya sebaya. Dalam artian apa? Enggak ada perempuan tua di surga. Ini tandanya Rasulullah. Tandanya Rasulullah enggak bohong. Jangan bercanda, "Wah, tadi kemarin melihat ular sana itu. Ularnya bagaimana?" "Wah, enggak, Ding." Misalkan, enggak. Misalkan. Jadi cuma canda bohong untuk bikin yang lain tertawa, itu hindari. Paham ya? Enggak bagus, barakallahu fikum. Naam. Karena itu nanti kalau terbiasa canda berbohong itu ujung-ujungnya bohong beneran itu loh. Jelek. Paham ya? Hati-hati. Jangan dibiasakan berbohong, barakallahu fikum. Naam. Minta-minta juga jangan. Minta-minta ini kalau sudah kecil terbiasa minta-minta, minta jajannya dong. Nanti kalau besar yang diminta dana. Paham ya? Minta dana ke sana kemari. Ujung-ujungnya kecilannya dah minta-minta makanan, minta sedikit aja lah, jangan. Kalau kita enggak bisa memberi, diam. Kalau dikasih, nerima enggak? Ya alhamdulillah dikasih. Lain lagi urusannya, tapi kalau minta jangan. Ya, Marwan insyaallah ya. Ayo, jangan minta dikit. Paham ya? Jangan. Yang ada itu diselesaikan. Paham ya? Enggak usah minta kepada orang lain. Jadi berdusta, berbohong, bercanda untuk yang membuat lain tertawa dengan bohong itu dihindari. Paham ya? Bercanda, membuat orang lain tertawa dengan kebohongan dihindari, ancaman neraka. Ngeri. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Kemudian berikutnya wa innar rajula la yasduq hatta yuktab 'indallahi siddiqa. Dan sesungguhnya seseorang, sungguh dia senantiasa jujur hingga tertulis, tercatat di sisi Allah Ta'ala siddiqa, orang yang senantiasa jujur. Masya Allah. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, yang berlalu, yang berikutnya dibenahi. Paham ya? Yang berlalu, yang berikutnya dibenahi. Jangan suka berbohong. Kalau mau berbohong direm, ditahan, jangan. Enggak boleh.
Paham ya? Nah, jadi bercanda itu ada batasannya. Paham ya? Bergurau ada batasannya. Jangan bercanda bergurau dengan kebohongan, enggak bagus. Paham ya? Nah, ancamannya ngeri. Kita lihat, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Dan sesungguhnya kedustaan menghantarkan kepada kejahatan. Orang jahat itu biasanya dusta. Paham ya? Biasanya dusta. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan, al-fujur, kejahatan itu bisa menghantarkan kepada api neraka. Wa innar rajula la yakdzib hatta yuktam 'indallahi kadzdzaba. Muttafaqun alaih. Dan sesungguhnya seseorang sungguh dia senantiasa berdusta hingga tercatat atau ditulis di sisi Allah Taala kadzdzaba, pendusta. Jadi jangan dibiasakan ya, canda enggak masalah tapi jangan bohong. Canda yang jujur aja. Nah, dan itu pun jangan berlebih-lebihan. Saya ingatkan berkali-kali ya, tertawa itu enggak ada larangannya, tapi kalau berlebih-lebihan itu ada larangannya. Paham ya? Tertawa dikit-dikit tertawa, enggak ada sebabnya tertawa sendiri. Duduk sendiri tertawa pojokan misalkan. Paham ya? Dan tertawa itu enggak masalah tapi jangan terlalu banyak. Rasulullah mengatakan apa dalam hadisnya itu? Naam, la tuksirudz dhahik. Fa inna kasratadz dhahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Antum saksikan orang-orang penjudi itu. Berjudi itu biasanya tertawa terbahak-bahak, itu mematikan hati, mereka lupa zikir pada Allah Taala. Enggak sempat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena banyak tertawa tadi memang benar yang Rasulullah sabdakan bisa membikin hati itu mati. Karena sudah senang dengan tertawa tadi itu. Zikir enggak sempat, kemudian berdoa enggak sempat. Hari Jumat jangan lupa, hari Jumat itu biasanya orang lalai. Padahal di situ ada kesempatan yang sangat besar sekali. Yaitu apa? Beberapa saat yang di situ doanya dikabulkan. Paham ya? Mulai dari ba'dal 'asr sampai terbenamnya matahari. Doanya dikabulkan. Enggak harus berdoa itu misalkan wudu dulu, misalkan salat dulu, enggak harus. Yang jelas sempatkan di waktu tersebut berdoa. Paham ya? Nah, menghadap kiblat itu juga enggak harus, cuman adab-adabnya saja. Kalau mau menghadap kiblat bagus. Kalau seandainya dia misalkan di tempat yang bersih, tempat yang istilahnya dia na'am barakallahu fikum bisa berdoa. Paham ya? Jangan sampai terlupakan hari Jumat. Na'am barakallahu fikum, itu dalam sepekan sekali dari Jumat tersebut, yaitu ada jam-jam yang memang dikabulkan doanya, disebut para ulama min ba'dal 'asr ila ghurubus syams. Paham ya? Mulai dari setelah asar sampai matahari terbenam. Sempatkan walaupun 5 menit untuk berdoa. Baik. Naam. Adapun yang dalam sehari semalam, dalam sehari yang tiap hari ada, sepertiga malam terakhir, jangan terluputkan, jangan terlupakan. Naam. Jadi kalau berdoa sepertiga malam terakhir jangan sambil ngantuk. Karena misalkan antum sambil ngantuk nanti khawatir antum mau doa kebaikan, mau doa kejelekan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi diupayakan semaksimal mungkin fokus berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di sini muttafaqun alaih. Ingat-ingat, hadis kalau muttafaqun alaih enggak usah tanya hadisnya sahih enggak Ustaz? Paham ya? Muttafaqun alaih jelas itu udah. Muttafaqun alaih itu jelas, tingkatan yang paling tinggi ya ini udah. Muttafaqun alaih. Dulunya sebelum munculnya Imam Bukhari, Imam Muslim, memang dulu yang paling sahih diakui oleh para ulama adalah Muwatta Imam Malik. Paham ya? Nah, dulu sempat dipuji dan na barakallahu fikum disebutkan para muhaddisin bahwasannya tidak ada kitab hadis yang sahih di bawah kolong langit ini yang lebih sahih melainkan Muwatta Imam Malik. Tapi dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Setelah munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, inilah diakui. Ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillahi jalla wa ala sahihan. Kitab yang paling sahih, kitab hadis yang disusun setelah Al-Qur'anul Karim adalah sahihan, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau antum lihat hadis wa muttafaqun alaih, enggak usah ragu lagi sahih atau tidak. Tingkatan yang berikutnya apa? Naam infarada bihi Al-Bukhari. Tingkatan berikutnya infarada bihi Muslim. Paham ya? Tingkatan berikutnya lagi apa? Hadis sahih ala syartihima. Nah, kemudian ala syartil Bukhari. Kemudian ala syartil Muslim. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian rijalus sahihain. Kemudian rijalul Bukhari. Kemudian rijalu Muslim. Seperti itu. Paham ya? Itu tingkatan-tingkatan kesahihan hadis. Tapi kalau rawahu Abu Dawud, rawahu Ibnu Majah, rawahu Ahmad, rawahu nah barakallahu fikum An-Nasa'i misalkan, itu terkadang ada yang sahih dan yang dhaif. Paham maksudnya ya? Jadi enggak usah ragu lagi. Naam. Wa kadzalika ma rawahul Bukhari an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu
'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsir ru'ya al-'azim at-tawil. Seperti itu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari siapa namanya? Antum? Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya dan siapa kunyahnya? Dan apa gelarnya? Abu Abdullah? Apa? Apa? Abu Abdullah terus? Dan bilang terus ya? Imam Bukhari siapa namanya? Siapa namanya? Kunyahnya, gelarnya. Siapa namanya, gelarnya, kunyahnya? Muhammad bin Ismail, kunyahnya? Abu Abdullah, gelarnya? Jabalul Hifdz. Ahsan. Itu diulang-ulang terus itu. Paham ya? Diulang-ulang terus karena sering muncul di dalam pertanyaan-pertanyaan yang mendadak. Paham ya? Nah, Allahu musta'an. Kita lihat di sini. Seperti itu pula diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hadis ru'ya al-'azim at-tawil, hadis mengenai mimpi ya. Nah, mimpinya para nabi itu benar. Mimpinya para nabi semuanya benar. Kalau mimpinya manusia selain para nabi itu ada ihtimalat. Paham ya? Ihtimalat itu ada kemungkinan benar, kemungkinan tidak benar. Ada tafsirannya, ada pula yang tidak ada tafsirannya. Paham ya? Contoh yang tidak ada tafsirannya bagaimana contohnya? Misalkan dia siang hari melihat ular besar, ular kobra, paham ya, di depan pondok. Malam itu terbawa tidur ya, mimpi lihat ular kobra. Nah, tafsirannya apa itu tafsirannya? Enggak ada tafsirannya biasanya. Karena apa? Karena dia terbawa mimpi tadi, yang dia lihat ketika siang hari tadi. Paham ya? Terkadang seperti itu ya. Jadi enggak semua mimpi itu ada tafsirannya. Ada yang memiliki tafsiran, ada yang tidak. Jadi jangan semua mimpi ditafsirkan, jangan. Paham ya? Namun yang lebih selamat kalau misalkan ada seseorang yang dia itu orang saleh, orang mukmin saleh, kemudian mimpi jelek, ditafsirkan sebaliknya, semoga enggak menimpa dia. Paham ya? Tapi kalau yang mimpi itu adalah benar-benar orang jelek, dikhawatirkan menimpa orang tersebut. Paham ya? Itu semuanya ada dalam kitabnya tafsir mimpi itu yang dinisbahkan kepada Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimatullah alaih. Kalau di sini wallah alam ada atau tidak, kalau di maktabah-maktabah yang biasanya lengkap itu ada. Nah, tafsir mimpi itu. Barakallahu fikum. Nah, mimpinya para nabi semuanya benar. Semuanya benar. Seperti mimpinya siapa? Nabi Ibrahim ketika diperintahkan untuk menyembelih siapa? Ismail alaihissalam. Benar kan itu? Benar. Nah, kita lihat. Wa fihi wa amma ar-rajul alladhi ataitu alaihi yusharsharu sidquhu ay yashuk wa yaqta'. Ngeri sekali barakallahu fikum. Adapun seorang lelaki yang aku mendatanginya, nah Rasulullah di dalam mimpi tersebut melihat, diperlihatkan lelaki tersebut apa? Membelah dan juga memotong-motong sidquhu. Apa sidquhu? Apa sidqun? Dagu. Dari dagu sini ya. Nah, barakallahu fikum. Naam, ila qafah, hingga tengkuknya. Qafah tengkuk belakang ini. Jadi sama dia sangat jadi bagaimana intinya gambarnya bagaimana yang jelas, nah dia menyobek-nyobek dan memotong-motong. Nah, barakallahu fikum. Wa mankhirihi ila qafah, dan juga hidungnya, lubang hidungnya itu disobek sendiri sama dia sehingga tengkuknya juga. Nah, barakallahu fikum, ngeri sekali. Wa ainihi ila qafah, dan matanya juga dibelah, dipotong-potong hingga tengkuknya juga. Ternyata sebabnya apa? Fa innahu ar-rajul yaghdu min baitihi, karena sesungguhnya orang tersebut pergi dari rumahnya, fayakdzibu al-kadzibah tablughul afaq. Allahu musta'an. Ternyata dia apa? Ternyata dia pergi pagi hari dari rumahnya, kemudian dia berdusta dengan satu kedustaan. Enggak banyak, satu kedustaan. Namun kedustaan tersebut mencapai ke seluruh ufuk. Paham ya? Satu kedustaan tersebar kemana-mana gitu. Nah itu. Nah, wa fi riwayah fayasna' bihi ma ra'ait ila yaumil qiyamah. Di dalam riwayat yang lain, dia melakukan perbuatan tersebut, mencabik-cabik, menyobek-nyobek tadi itu, nah barakallahu sebagaimana aku lihat sampai hari kiamat. Jadi orang itu melakukan sampai hari kiamat. Itu ancaman bagi orang yang berdusta, satu dusta aja. Apalagi berani berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah disiapkan tempat duduknya di neraka. Paham ya? Sudah ada tempat duduknya di neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Naam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ngeri sekali barakallahu fikum. Yang jelas jangan sampai kita berdusta dengan kedustaan yang disengaja. Kalau ketidaksengajaan itu masih bisa dikasih udzur. Tapi kalau terbiasa itu terkadang dia merasa tidak sengaja, padahal terbiasa, kebiasaan, karakter yang jelek. Kita lihat wal ayatu wal hadits fi dhammil kadzib katsiratun jiddan. Sedangkan ayat dan juga hadis-hadis mengenai tercelanya berdusta sangat banyak sekali. Jadi berdusta itu dihindari barakallahu fikum, dan bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan di dalam hadis yang sahih bahwasanya kedustaan serta kezaliman dan juga perbuatan-perbuatan yang keji dan tercela itu semuanya bisa menghantarkan ke dalam api neraka jahanam wal'iyadzubillah. Jadi kita harus berhati-hati, mengoreksi diri kita, berupaya semaksimal mungkin untuk tidak berdusta dan membiasakan diri kita untuk berbuat kejujuran agar tercetak sebagai karakter yang baik, sifat yang baik, yaitu senantiasa jujur. Nasallallahu salamat wal afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.